Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada materi perkuliahan keempat, mata kuliah pembangunan regional, kita akan membahas tentang wilayah dan keruangan. Ya. Yang pertama sekali, kita akan lihat apa itu konsep variasi keruangan. Nah, konsep variasi keruangan dalam pembangunan regional itu diklasifikasikan atau dibahas dalam dua konsep utama ya. Yang pertama konsep pusat pinggiran atau core periphery dan konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan atau growth pole dan growth centers. Kemudian kita lihat ya, pusat pinggiran atau core periphery. Nah, pusat pinggiran itu merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan pembangunan ya dari aspek ruangan. Ada pusat dan ada pinggiran. Yang mana yang pusat dan mana yang dikategorikan sebagai pinggiran. Nah, biasanya perbedaan antar daerah pusat atau core dan daerah pinggiran atau periferi itu dapat dijumpai dalam beberapa skala. Misalnya dalam skala region, ya, misalnya di kota Banda Aceh. Nah, itu dalam sebuah skala region, dari region kota, atau bisa dikatakan dalam skala region provinsi, misalnya di Aceh. Nah, itu juga bagian dari skala region. Ada antar region, misalnya antar provinsi, atau bisa disebut antar kabupaten kota, dan bahkan antar negara, ya, misalnya negara dalam kawasan Asia, negara dalam kawasan Asia Tenggara, negara dalam kawasan Asia, dalam sebuah perjanjian perdagangan, misalnya masyarakat ekonomi ASEAN atau AFTA ya, ASEAN Trade ya. Jadi ini merupakan sebuah perbedaan mana daerah pusat dan mana daerah pinggiran ya. Kita lihat misalnya di sini dicontohkan bahwa daerah pusat itu biasanya letaknya itu dekat dengan pelabuhan. Kenapa dekat dengan pelabuhan? Karena pelabuhan ini merupakan wilayah yang padat, yang sangat intens ya, pertukaran barang dan jasa. Nah, misalnya di kita itu karena pelabuhan tidak hidup, maka rasanya tidak ada apa-apanya. Tapi di beberapa daerah-daerah yang ekonominya tumbuh, misalnya di Sumatera Utara, mana yang wilayah yang maju, yang dekat dengan pelabuhan, yang dekat dengan Belawan misalnya, ya. Kemudian daerah pendukungnya adalah daerah-daerah yang menerima suplai barang dari pelabuhan, ya. Nah, dalam segi perbedaan kota dan desa juga begitu. Daerah kota itu merupakan daerah pusat ekonomi. Di sana hidup industri, kemudian terjadinya transaksi barang dan jasa, ya, terjadinya pertukaran pertukaran barang, pertukaran jasa, yang kemudian didistribusikan ke desa-desa ya sebagai daerah pendukung. Begitu juga dalam konteks negara, antar negara maju, misalnya negara Cina, negara Amerika, dalam konteks dunia itu disebut sebagai daerah pusat, yaitu pusat aktivitas ekonomi sebagai negara produsen. Nah, sedangkan negara-negara berkembang itu disebut sebagai daerah pinggiran. Nah, misalnya di kota Banda Aceh, ya, saya umpamakan tadi, di kota Banda Aceh itu dalam region, itu dikatakan dalam region karena dalam sebuah wilayah kota, ya. Daerah pusatnya itu disebut, itu di Banda Aceh itu misalnya Penayung. Kenapa Penayung daerah pusat? Penayung dan sekitarnya, Pasar Aceh dan seterusnya. Kita bisa lihat di sana adalah pusat-pusat grosir ya. Jadi seluruh daerah di Kota Banda Aceh itu belanja barangnya itu di daerah Penayung dan sekitarnya. Nah, Masjid Raya Pasar Aceh itu merupakan pusat-pusat grosir yang ada di Banda Aceh. Bahkan hanya dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, pusat ekonominya itulah di Penayung.
Nah, sedangkan daerah pinggiran atau periperi itu merupakan ada misalnya daerah pasar Labunyong, ada pasar Nusu, ada pasar Stu, ada pasar Ulekaring, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada pasar Pekanbada, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu disebut sebagai wilayah pendukung atau wilayah pinggiran, karena dia tidak menjadi pusat dari aktivitas ekonomi. Sedangkan pusat aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar itu adalah di Pasar Penayung. Itu dalam konteks region. Sedangkan dalam konteks antar region, misalnya dalam antar kabupaten kota provinsi misalnya. Nah ini kalau di Pulau Sumatera itu pusat regionnya itu adalah Sumatera Utara Medan ya. Dari Medan orang mengambil barang, disuplai ke Aceh, disuplai ke Labuhan Batu, disuplai ke Padang, disuplai ke Bukit Tinggi dan seterusnya di daerah Sumatera. Nah, itu menjadi sebuah pusat dan pinggiran. Itu perbedaannya. Begitu juga dengan antar negara, misalnya di kawasan Asia misalnya. Mana yang menjadi pusat ya? Tentu yang menjadi pelabuhan paling siap itu adalah di Singapura. Di Singapura ditransit semua barang kemudian didistribusikan ke berbagai negara-negara. Nah, itu disebut daerah pusat dan daerah pinggiran ya. Kemudian Friedman dia mengembangkan konsep periperi ini untuk membuat tipologi wilayah. Dikembangkanlah 4 tipologi wilayah. Yang pertama adalah wilayah pusat kota atau core region. Nah, apa itu pusat kota? Yaitu aktivitas ekonomi metropolitan yang terpusat. Ya, ini identik dengan kapitalis modern. Sebagai contoh, core region ini misalnya di perkotaan Jakarta, Indonesia. Tapi ini dalam Indonesia konteksnya itu kota Jakarta itu menjadi core region atau pusat kota yang mana semua orang berbelanja ke Jakarta. Misalnya di Pelabuhan Tanjung Priuk itu merupakan pelabuhan yang mengakses dengan dunia luar, dengan dunia internasional, dari Cina misalnya ke Tanjung Priuk dulu. Dari Cina, dari Amerika, dari Thailand, dari berbagai macam negara. Nah, pusat transisi barang itu di Tanjung Priuk yang kemudian adalah representatif dari Jakarta. Nah, kemudian dari Jakarta baru didistribusikan barang-barang itu ke berbagai wilayah ya, termasuk Medan, kemudian ke Aceh ya, kemudian ke Makassar, kemudian ke Kalimantan, Samarinda dan ke Papua dan seterusnya. Nah, maka Jakarta itu menjadi wilayah pusat kota bagi Indonesia. Nah, namun misalnya dalam skala nasional internasional Jakarta tidak menjadi pusat kota. Kenapa? Karena dia tidak menjadi pusat bagi aktivitas ekonomi internasional. Jakarta itu hanya menjadi pusat ekonomi atau pusat kota bagi ekonomi Indonesia, tapi tidak menjadi internasional, pusat ekonomi internasional. Yang mana menjadi pusat kota bagi ekonomi internasional, misal saya sebutkan tadi itu ada Singapura, ya. Nah, semua daerah itu kemudian sekarang sudah sedikit bergeser ke Thailand misalnya, ya. Jadi dari Thailand kemudian didistribusikanlah barang-barang ke berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik, ya. Kemudian yang kedua, ada wilayah transisi yang berkembang atau disebut dengan upward transition region, ya. Yaitu wilayah dekat dengan pusat dan sesuai pengembangan sumber-sumber. Misalnya di daerah di Indonesia itu yang paling dekat dengan Jakarta itu adalah daerah perkotaan Bandung. Nah, jadi maka tidak heran kita kalau Bandung itu banyak sekali memproduksi barang-barang yang domestik, misalnya pakaian ya, ya ada sepatu, ada baju, ada celana ya, tas dan seterusnya. Kenapa? Karena dia merupakan daerah yang paling dekat yang bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan produksi tanah air, produksi secara nasional. Nah, dari tidak semua barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu bisa diimpor. Namun ada juga barang-barang domestik yang bisa disuplai ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Ya. Selain Bandung, misalnya di kawasan Jawa Barat. Nah, kita kalau teman-teman ke Jawa, ke Jakarta, teman-teman bisa lihat
pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu kebanyakan itu adalah di daerah Jawa Barat, Bogor, Bandung ya. Jadi daerah-daerah itu merupakan daerah-daerah produsen yang barang-barangnya itu didistribusikan ke wilayah-wilayah pinggiran ya, ke wilayah-wilayah Sumatera, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Nah, itu pusat industrinya itu ada di Jawa. Kemudian yang ketiga itu adalah wilayah yang berdekatan dengan sumber-sumber atau resource frontier region, yaitu daerah pinggiran pemukiman baru ya. Nah, misalnya di sini disebutkan daerah-daerah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, begitu. Misalnya di Sumatera, di Kalimantan, dan lain-lain itu merupakan daerah-daerah yang didistribusikan barangnya itu dari pusat ibu kota, ya, yang berdekatan dengan sumber-sumber. Ya. Kemudian wilayah transisi yang mundur, ya. Nah, mana wilayah transisi yang mundur? Dia sangat jauh jangkauan dari daerah-daerah berkembang dan juga daerah pusat. Nah, di sini disebutkan wilayah ini terdapat di dalam negara, misalnya daerah-daerah yang mengalami backwash effect. Nah, dan di luar negeri, misalnya di dalam skala dunia itu, di negara Afrika itu ada sub-Saharan countries, ya. Ini negara-negara yang terputus aksesnya. Kalau di Indonesia ada beberapa pulau misalnya yang sangat sulit untuk dijangkau, aksesnya sangat sulit untuk dijangkau. Dan ini barangkali mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana. Apa yang dipengaruhi? Harganya mahal ya. Dulu di Papua itu bensin itu bisa puluhan ribu ya. Kalau di kita di sini 6.000, di sana puluhan ribu. Ini salah satu wilayah ya transisi yang mundur ya. Nah, kalau dalam konteks nasional begitu ya. Nah, kalau misalnya di Aceh, di mana wilayah-wilayah yang terisolir, yang sulit dijangkau, yang sulit distribusi barang itu terjangkau, itu juga barangkali ada, tapi tidak separah di negara Afrika ya. Nah, kemudian yang kedua, konsep variasi keruangan itu adalah kutub pertumbuhan, pusat pertumbuhan atau growth pole dan growth centers ya. Nah, di sini apa itu growth poles atau kutub pertumbuhan? Yaitu pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak. Nah, artinya yaitu sebagai tempat kekuatan-kekuatan sentrifugal yang memencar ke berbagai wilayah daerah, transmigrasi, dan kekuatan sentripetal memusatkan aktivitas pembangunan di suatu wilayah atau daerah urbanisasi. Di sini kutub pertumbuhan itu ada dua, ya. Yang pertama itu dia merupakan kekuatan-kekuatan sentrifugal. Nah, yang kedua itu adalah kekuatan sentripetal. Apa itu sentrifugal? Dia ibaratnya dari satu titik kemudian memancarkan aktivitas ekonominya ke berbagai titik yang lain. Misalnya dari Kota Pendayung, dia menghidupkan pasar-pasar lainnya, ya. Pasar Oleh-Karing, Pasar Setui, Pasar Nusu, Pasar Darussalam itu merupakan pasar-pasar cabang yang hidup berdasarkan pengaruh dari Pasar Penayung. Misalnya harga cabai hari ini di Kota Penayung 10.000. Pasti pasar-pasar lainnya itu ikut menyesuaikan harganya. Nah, itu contoh terkecil ya. Begitu juga dengan dalam konteks provinsi ya, begitu juga dalam konteks nasional. Nah, ini adalah dari pusat ke daerah, itu mempengaruhi mempengaruhi sebuah nilai ekonomi atau pengaruh ekonomi. Begitu juga dengan kekuatan sentripetal ya, dari daerah-daerah dia pusatkan. Nah, misalnya di Banda Aceh itu sangat banyak menjual ayam penyet, ya, ayam goreng, ayam berbagai macam. Nah, sedangkan kebutuhan ayam beku itu ayam yang menjadi alat utama, bahan baku utama itu terdapat di luar kota. Misalnya di Aceh Besar, di Kabupaten Pidi, di Aceh Jaya. Nah, ketika aktivitas ekonomi di sana tidak hidup, ya, itu akan terjadi pengaruh. Nah, dia terpusat aktivitas pembangunan di suatu wilayah.
atau disebut dari apa namanya dari desa itu bergerak ekonominya ke kota. Nah, growth pole itu bukan kota atau wilayah, ya. Kutub pertumbuhan itu bukan kota atau wilayah, melainkan dia adalah suatu kegiatan ekonomi yang dinamis atau FIMA industri. Dan hubungan kegiatan ekonomi yang dinamis demikian tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor ekonomi. Nah, ada aktivitas-aktivitas ekonomi kota itu yang disupport ya, yang didukung oleh aktivitas ekonomi desa. Misalnya bahan baku seperti tadi itu, bahan baku ayam. Karena nggak mungkin orang Banda Aceh itu pelihara ayam, mana tempatnya. Ya, begitu juga dengan telur ayam, begitu juga dengan kambing, begitu juga dengan sayur-sayuran dan seterusnya. Itu semua kebutuhan-kebutuhan yang diperdagangkan di kota itu disupport oleh desa. Begitu sebaliknya, ada kebutuhan-kebutuhan orang desa itu disupport oleh masyarakat kota. Itulah disebut sebagai sebuah skema growth pole, ya, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Bisa dari kota ke desa, bisa dari desa ke kota. Nah, misalnya di kota ke desa itu baju, mana ada orang di desa itu memproduksi baju, mana ada orang di desa itu memberikan pelayanan kesehatan yang baik, ya, pelayanan ke pendidikan yang baik, ya, tentu pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan jasa yang baik itu ada di kota. Nah, kita akan lihat ini skema kutub pertumbuhan, ya. Skema kutub pertumbuhan. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama di paling tengah itu merupakan pusat aktivitas ekonomi. Ya. Apa itu pusat aktivitas ekonomi? Pusat aktivitas ekonomi itu adalah pusat pertukaran barang dan jasa, pusat perdagangan. Nah, di sini adalah pusat perdagangan. Kalau kita bayangkan di Kota Banda Aceh itu, di wilayah Kota Banda Aceh itu tidak ada pusat industri. Tapi hampir semua di Kota Banda Aceh itu adalah aktivitas ekonomi, aktivitas jual beli ya, perdagangan barang dan jasa. Nah, ya, apa barang? Barang misalnya beli baju, beli kebutuhan rumah tangga, beli kebutuhan sekolah, beli kebutuhan kantor, jual beli berbagai macam jasa, misalnya jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya, jasa asuransi, jasa telekomunikasi, jasa berbagai macam jasa. Nah, itu aktivitas ekonominya itu adalah di pusat kota. Nah, sedangkan pinggiran lapisan kedua, nah kita lihat, nah, kawasan industri ladang itu berada di Aceh Besar, ya. Pabrik semen itu berada di Aceh Besar, ya. Kemudian ada industri ayam potong, budidaya ayam, budidaya ikan, budidaya ini, budidaya itu dan seterusnya itu biasanya di kawasan pinggiran kota. Nah, begitu juga dengan aktivitas pertanian. Orang bersawah, orang ke ladang, orang ke tambak, ke laut dan seterusnya, itulah aktivitas pertanian adalah pada lingkaran ketiga. Misalnya kebetulan di Banda Aceh juga ada lautnya, ya, tapi tidak ada sawahnya. Nah, beras, padi itu disuplai. Ada yang dari Aceh Besar sebagian, ada yang dari Kabupaten Pidi, ya, ada bahkan ada yang dari biren, nah disuplai ke sini. Begitu juga dengan ayam, begitu juga dengan cabai dan seterusnya. Bahkan dari Takengon, dari Benar Meriah, ya, itu aktivitas pertanian itu menyuplai kebutuhan-kebutuhan untuk pusat aktivitas ekonomi. Nah, itu dari Aceh Benar Meriah, Takengon, kopi-kopi dibawa ke sini. Yang banyak orang kopi benar di Banda Aceh, tapi kopinya tidak ditanam di Banda Aceh. Meskipun ada nama kopi Oleh Karing, tapi yakinlah teman-teman bahwa kopi itu tidak ditanam di Oleh Karing. Nah, begitu. Namun Oleh Karing itu menjadi pusat aktivitas untuk perkopian, ya. Namun aktivitas pertanian, aktivitas ekonomi ini disupport oleh aktivitas industri dan juga aktivitas pertanian. Itu contohnya. Nah, kemudian, nah ini yang menjadi skema kita lihat tadi, ya. Ada yang pertama itu pusat aktivitas, ya. Nah, ada pusat aktivitas, ada core industri terpusat. Misalnya di sini orang jualan ayam penyet. Nah, untuk mencukupi kebutuhan ayam, maka mereka harus memasang kaki di
berbagai daerah sebagai penyuplai ayam, penyuplai beras, penyuplai kerupuk, penyuplai udang, penyuplai ini, penyuplai itu. Nah, dia membutuhkan lingkaran ini. Jadi tidak bisa di sini terus, tapi teman-teman nampak ininya. Apa namanya? Jadi ini ya. Kemudian juga ada industri. Nah, secondary growth pole ya. Ada di sini ada link industri. Nah, ini industri ya. Ada apa namanya? Kita lihat di sini. Ada link industri, ada secondary industri. Nah, kemudian ini dia. Ya. Tadi kita sudah bahas adalah growth pole, sekarang kita bahas adalah growth centers, pusat pertumbuhan. Tadi adalah kutub pertumbuhan, sekarang adalah pusat pertumbuhan. Ya. Apa itu pusat pertumbuhan? Yaitu kota-kota atau wilayah perkotaan yang memiliki suatu industri propulsif yang kompleks. Propulsif industri adalah industri yang mempunyai pengaruh besar, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap semua kegiatan lainnya. Nah, misalnya di sini, ya. Nah, kita lihat di sini ada pusat kota. Itu merupakan suatu pusat pertumbuhan, ya. Nah, di kota ini bisa mempengaruhi berbagai aktivitas-aktivitas yang lainnya, baik itu kawasan ladang, kawasan laut, kawasan industri, kawasan hutan, dan seterusnya. Begitu juga di kota, kota juga dipengaruhi oleh kawasan-kawasan ini, sehingga kota-kota atau wilayah perkotaan itu memiliki suatu industri propulsif, yaitu industri yang memiliki pengaruh besar. Misalnya tadi, kalau misalnya teman-teman membeli sesuatu, ya, atau misalnya katakanlah dari segi emas, ya, segi emas, rujukan untuk harga emas itu biasanya ditentukan di Kota Banda Aceh, yang nantinya ya bukan di Kota Banda Aceh kalau di konteks regional ya, tapi kalau konteks internasional misalnya ditentukan oleh PT perusahaan yang ada di Amerika atau yang ada di Singapura. Nah, kemudian semuanya berubah. Nah, begitu juga dengan misalnya apa namanya, kebutuhan pembangunan rumah, kebutuhan semen dan seterusnya, itu dipengaruhi oleh daerah-daerah pusat perkotaan ya. Nah, kita lihat di sini konsep pertumbuhan, kutub pertumbuhan atau world pole yang terpusat ya dan bertempat di kota tentu akan menjadi pusat pengembangan ekonomi. Nah, dampaknya akan menjalar perkembangannya ke pusat-pusat yang tingkatan lebih rendah. Misalnya di sini dari kota ya, pusat pengembangan itu bisa disebut sebagai split and trickling down ya, split and trickling down yaitu penjalaran dan penetasan serta backwise and polarization. Misalnya dalam sebuah kota itu dalam sebuah kota itu punya punya pasar punya pasar. Tentu pasar besar ini akan melahirkan pasar-pasar kecil lainnya ya. Nah, kalau pasar besar ini semakin besar, maka akan semakin banyak pasar-pasar kecil yang mengambil barang atau apa namanya, bahasa lainnya itulah penjalaran barang dan penetasan pasar-pasar lainnya. Dan juga sebaliknya akan terjadi penarikan dan pemusatan ya. Kebutuhan-kebutuhan pasar di daerah-daerah ini itu akan bergantung kepada pusat kota atau pusat pengembangan. Itulah disebut sebagai backwards polarization. Nah, di sini sesuai dengan konsep ini, investasi akan berkembang di kota besar dengan pendirian bahwa jika kegiatan terkonsentrasi dalam suatu wilayah, maka konsentrasi itu menimbulkan eksternal ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya kegiatan ekonomi baru pada kawasan kota tersebut. Misalnya, teman-teman, dalam sebuah kota itu terdapat sebuah industri ya. Nah, dalam kota itu misalnya di KIA, kawasan industri Aceh, di Ladong misalnya. Katakanlah industri Ladong itu hidup
Nah, kalau sekarang masih belum hidup ya, masih hidup, mati segan, hidup pun tak mau ya. Apa yang mempengaruhi? Banyak sekali terpengaruh ya. Dari segi penduduk, orang bekerja di sana itu kan semakin bertambah ya. Dan semakin bertambah orang bekerja, penduduknya semakin besar. Nah, kemudian akan menimbulkan eksternal ekonomi ya. Akan menimbulkan dampak ekonomi secara secara berpengaruh kepada lingkungan. Semakin banyak orang maka sekolah pun semakin bertambah, kesehatan semakin bertambah, kebutuhan rumah tangga juga semakin bertambah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga barang-barang, kebutuhan barang dan jasa juga akan semakin bertambah. Dan itulah yang membuat sebuah kemajuan di wilayah tersebut. Misalnya di Kota Batam. Kota Batam itu dulu kita tahu bahwa itulah wilayah kepulauan yang tidak berpenghuni. Namun ketika itu dipusatkan sebagai suatu wilayah yang kegiatan ekonominya dikonsentrasi pada suatu pulau itu, maka lihatlah perkembangan sekarang. Rumah sakit terhebat itu ada di Batam, ya, ada Awal Bros, ya. Nah, ada pendidikan, ada berbagai macam aktivitas jasa dan seterusnya itu berada di sana. Nah, ini adalah salah satu contoh eksternal ekonomik ya, yang yang mengakibatkan bertambahnya kegiatan ekonomi pada kawasan industri di Batam. Nah, ini contohnya ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan kawasan industri Aceh itu bisa tumbuh dan berkembang sehingga melahirkan atau menimbulkan eksternal ekonomi yang positif bagi masyarakat Aceh dan Indonesia ya. Nah, ini proses ini mempertinggi aglomerasi ekonomi. Semakin besar konsentrasi itu, maka makin banyak penduduk, makin banyak kegiatan yang dilakukan, dan makin banyak barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kota tersebut. Gejala inilah yang memberikan semua penjelaran, daun penasan, dan penarikan atau pemusatan. Seperti saya jelaskan tadi ya. So, di wilayah itu terdapat industri, maka yang di industri itu semakin banyak orang bekerja di sana, maka semakin banyak penduduk ya. Semakin banyak penduduk, maka semakin meningkat aktivitas atau kegiatan ekonomi ya. Semakin banyak aktivitas kegiatan, maka kebutuhan barang dan jasa juga semakin meningkat. Nah, itulah yang disebut sebagai gejala penjalaran atau penetasan dan penarikan atau pemusatan. Ini sangat terpengaruh. Di mana disebut penarikan atau pemusatan? Kalau ini hancur, maka semuanya itu akan berpengaruh. Ya, kalau ini hidup, maka ini akan menjalar dan penetasan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Ya, ibarat dua siklus yang saling bergantungan. Nah, maka orang-orang di sini itu mendukung ini, dan industri ini juga berpengaruh terhadap penduduk, aktivitas atau kegiatan ekonomi dan kebutuhan barang dan jasa. Ini dua hal yang berpengaruh. Ya. Baik, demikian saja untuk presentasi pada hari ini. Teman-teman harus memahami bahwa dalam konsep variasi keruangan itu secara garis besar itu dibagi dua, yaitu pusat pinggiran, core periphery, dan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Nah, teman-teman bisa memperbanyak referensi-referensi, bisa memperbanyak bacaan-bacaan dari berbagai referensi lainnya agar bisa mendukung ya konsep-konsep yang kita pelajari di sini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung ya. Baiklah, begitu saja untuk hari ini.